Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan Miss Rukmi. Pada kesempatan kali ini, Miss Rukmi akan menjelaskan tema 2 kita, yaitu adaptasi makhluk hidup. Di tema 2 ini terdiri dari 2 subtema. Yang pertama, adaptasi hewan, dan yang kedua, adaptasi tumbuhan. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ayat yang kita pakai untuk mendasari tema ini adalah Amsal 30 ayat 25-26. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Di sini kita lihat Tuhan memberikan 2 contoh makhluk hidup, yaitu semut dan pelanduk atau kancil, yang juga diberi kemampuan untuk beradaptasi, sehingga tetap bisa bertahan hidup dalam kondisinya. Adaptasi hewan. Nah, sebelum masuk ke sana, kita harus tahu dulu apa itu adaptasi dan ada berapa jenis adaptasi. Adaptasi adalah, ini beri warna merah, kuning, hijau. Perhatikan yang 3 warna ini. Ada 3 kata kunci, yaitu kemampuan makhluk hidup. Yang kedua, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang ketiga, untuk bertahan hidup. Sehingga inilah pengertian dari adaptasi. Nah, ada berapa jenis adaptasi? Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Perhatikan warna hijau dan biru, ya. Morfologi berkaitan dengan penyesuaian bentuk tubuhnya, dan ini mudah diamati oleh mata kita. Namun yang kedua, adaptasi fisiologi. Penyesuaian proses metabolisme tubuh atau fungsi kerja organ bagian dalam, sehingga tidak mudah diamati jenis adaptasi ini oleh mata kita. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Ada kata kunci dalam bentuk tingkah laku. Kita masuk ke adaptasi hewan yang morfologi. Burung pelatuk paruhnya runcing agak panjang, kuat untuk menangkap dan memakan serangga di dalamnya karena dia pemakan serangga. Kakinya 2 jari ke depan, 2 jari ke belakang untuk memanjat. Burung Raja Wali paruhnya berbentuk runcing agak panjang dengan ujung agak membengkok sesuai dengan jenis makanannya, yaitu daging. Ya, paruhnya tajam. Kakinya berukuran pendek, cakarnya kuat, melengkung. Fungsinya untuk apa? Untuk mencengkeram mangsa atau daging. Ya, bentuk kaki dan paruh pada burung ini contoh adaptasi morfologi hewan. Contoh lain adalah burung kolibri. Dia punya paruh yang panjang dan runcing, kecil juga. Ini ya, perhatikan, seperti sedotan untuk memudahkan menghisap nektar. Sedangkan burung pipit, paruhnya bentuknya pendek dan kuat untuk menghancurkan dan memakan biji-bijian. 3 kaki ke depan, 1 ke belakang untuk berjalan dan hinggap. Coba bayangkan kalau burung pipit ini paruhnya panjang, wah dia susah untuk makan biji-bijian. Atau kolibri ini paruhnya pendek, tidak bisa dia menghisap nektar. Itulah keadilan Tuhan. Burung bangau, paruhnya berbentuk panjang dan besar untuk memudahkannya mencari ikan di rawa-rawa atau daerah lumpur. Jari-jarinya memiliki sedikit selaput supaya dia bisa berjalan di atas lumpur ketika mencari makan. Burung pelikan, paruh bentuknya berkantong untuk memudahkan menangkap ikan di air. Ayam, nah perhatikan ayam dan bebek. Ayam ini bentuk paruhnya pendek dan tebal, nah sama seperti burung pipit ya teman-teman, karena makannya biji-bijian juga dan juga cacing. Tapi kalau bebek bentuknya sudu, ya pipih panjang begitu, untuk mencari makan di tempat becek, berlumpur, dan di air. Terdapat bentuk seperti sisir pada pangkal paruh. Nanti kalau teman-teman punya bebek bisa diraba ya teman-teman ya. Ada struktur seperti sisir, gunanya untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Kemudian kakinya kalau kalian perhatikan, kaki ayam bentuknya seperti ini untuk mengais tanah saat mencari makanan. Sedangkan kaki bebek berselaput, fungsinya untuk berenang dan berjalan di tanah berlumpur. Itulah hebatnya Tuhan ya. Semua diciptakan dengan desain masing-masing dan fungsi masing-masing. Contoh lain adaptasi morfologi adalah tipe mulut serangga. Perhatikan ada tipe penggigit, dia punya rahang atas dan bawah yang kuat untuk menggigit, contohnya lipas, jangkrik, dan belalang. Penghisap penjilat, punya bibir untuk menjilat, misalnya lebah mawar dan lalat. Penusuk dan penghisap punya rahang yang runcing dan panjang untuk menusuk dan menghisap, misalnya nyamuk. Ya. Berikutnya tipe mulut penghisap mempunyai
alat penghisap seperti belalai, misalnya kupu-kupu. Nah, contoh lain adalah cicak. Cicak punya kulit yang kering, nah ini juga morfologi ya, dilapisi sisik tanduk untuk menjaga cairan tubuh agar tidak kering. Kemudian dia juga punya perekat pada setiap ujung jarinya untuk nempel pada dinding. Lidahnya lengket dan panjang untuk menangkap serangga. Unta. Nah, unta punya banyak cara adaptasi. Lubang hidungnya ini bisa menutup saat terjadi badai pasir karena dia tinggal di padang gurun. Bulu matanya yang panjang, ini teman-teman perhatikan, bulu matanya lentik, cantik sekali, untuk melindungi mata dari pasir. Rambut di punggung untuk melindungi dari matahari, punuknya menyimpan cadangan makanan, kakinya tidak mudah terperosot ya dalam pasir dan bertahan pada suhu pasir yang panas karena suhu gurun ini ekstrim. Kalau siang sangat panas, kalau malam sangat dingin. Kakinya panjang untuk menjaga tubuh agar tetap dingin dari panasnya suhu pasir di gurun. Kemudian mulut dan giginya bisa mengunyah tanaman berduri, sehingga dia bisa makan kaktus yang juga ada di padang gurun. Nah, kita masuk ke adaptasi fisiologi hewan. Seperti yang disampaikan tadi, fisiologi itu berkaitan dengan organ dalam. Nah, misalnya ini adalah sapi, ya. Sapi adalah hewan herbivora, punya saluran, bukan hanya sapi ya, beberapa hewan herbivora punya saluran pencernaan atau usus yang panjang dan menghasilkan enzim selulase supaya dapat menguraikan selulosa. Karena makanannya adalah rumput ya, tumbuhan yang punya dinding sel. Apa dinding sel? Nanti Miss Lumi kasih lihat dinding sel seperti apa. Nah, sehingga dia butuh usus yang panjang supaya mencernanya bisa lama. Kemudian dia juga punya enzim selulase, ingat ya, selulase fungsinya untuk menguraikan selulosa. Selulosa ini sel tumbuhan yang dindingnya kuat, susah untuk dicerna hewan. Nah, seperti ini, bentuknya seperti ini. Nah, ditunjukkan. Nah, ini dia. Ya, bedanya dengan sel hewan adalah sel hewan itu nggak punya dinding sel ini, teman-teman. Nah, tapi kalau sel tumbuhan punya dinding sel ini yang menjadikan dia tidak lentur. Tumbuhan itu, kayu itu tidak bisa dicubit ya, tidak bisa lentur. Beda dengan ketika kita pegang kucing atau hewan ya, bisa kita cubit karena dia nggak punya dinding sel. Terus berikutnya, rayap. Rayap ini golongan hewan penghancur kayu. Serangga penghancur kayu, dia punya enzim yang dapat mencerna kayu karena di dalam ususnya terdapat flagellata yang mampu mencerna kayu. Flagellata itu apa, Miss? Flagellata itu hewan tingkat rendah yang mampu menghasilkan enzim selulase. Jadi di dalam tubuhnya rayap Tuhan perlengkapi dengan flagellata ini sehingga tadi ya selulase sama seperti di dalam perutnya sapi, selulase ini bisa membuat dia mencerna kayu yang adalah tumbuhan. Nah, teman-teman perhatikan, yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Perhatikan, yang pertama autotomi. Autotomi itu adalah hewan memutuskan ekornya saat dalam keadaan bahaya, misalnya pada kadal dan cicak. Kemudian bunglon. Bunglon mimikri, ya, mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Kalau pas di tempat yang warna ini seperti misalnya ini ya, di tempat warna coklat dia berubah jadi coklat. Tapi kalau di tempat yang warna hijau seperti nempel di daun, maka dia akan berubah warna menjadi hijau juga. Nah, rayap. Nah, hubungannya sama yang tadi ya. Kalau kita tahu di dalamnya ada flagellata. Dari mana asalnya? Nah, dia punya adaptasi tingkah laku menjilat dubur induknya atau anus induknya untuk mendapatkan flagellata itu. Nah, sehingga di dalam tubuhnya terdapat flagellata yang mengandung enzim selulase untuk mencerna selulosa atau dinding sel pada kayu. Kerbau dan kuda ini berkubang untuk mengurangi panas tubuhnya. Lumba-lumba muncul secara periodik ke permukaan untuk mencari oksigen. Ya, berikutnya ikan pemanah. Karena mangsanya ada di darat, dia ada di air, maka Tuhan beri kemampuan untuk dia nyembur, ya, memanah serangga supaya jatuh ke air dan dia bisa memakannya. Cumi-cumi menghasilkan tinta sehingga kalau ada mangsa atau predator mau mengejar dia bisa tersamarkan, terganggu oleh tinta yang disemprotkan ini. Beruang kutub dia melakukan hibernasi, tidur panjang di musim dingin untuk menghemat energi. Kemudian lemur dia berestivasi, ya, kebalikan dari hibernasi. Kalau hibernasi tidur panjang pada musim dingin, kalau ini estivasi, tidur panjang di musim panas. Fungsinya sama-sama untuk menghemat energi sehingga bisa bertahan hidup. Belalang daun kamuflase, memiliki bentuk dan warna yang sudah menyerupai
dengan lingkungan sehingga tidak mudah ditangkap oleh predator. Nah, kita masuk di subtema yang kedua, adaptasi tumbuhan. Nah, yang pertama adalah morfologi tumbuhan dulu, adaptasi morfologi. Jenis tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya dibagi menjadi 3, yaitu xerofit, hidrofit, dan hygrofit. Apa bedanya? Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang kering, sedangkan hidrofit tumbuhan yang tinggal di tempat berair, kemudian hygrofit tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Kita masuk ke xerofit dulu. Di sini yang menjadi contoh adalah kaktus. Dia punya daun sempit dan tebal, serta beberapa jenis berubah bentuk atau bermodifikasi menjadi duri dan sisik. Fungsinya untuk mengurangi penguapan dari tubuh tanaman. Kok bisa, Miss? Yuk perhatikan di slide berikutnya. Nah, ini adalah stomata. Stomata itu ada di permukaan bawah daun, ini ya. Fungsinya untuk transpirasi atau penguapan pada tumbuhan. Nah, semakin luas permukaan daun, maka jumlah stomatanya semakin banyak, sehingga transpirasinya tinggi. Tapi semakin sempit permukaan daun, jumlah stomata semakin sedikit, sehingga transpirasinya rendah. Ini bentuknya seperti mata ya teman-teman. Jika tidak pandemi, kita sudah melihatnya lewat mikroskop sebenarnya. Nah, perhatikan, sehingga Tuhan ciptakan xerofit ini daunnya kecil, bahkan berbentuk duri, supaya penguapannya kecil juga, jumlah stomatanya sedikit, untuk mengurangi penguapan karena dia tinggal di tempat yang kering. Berikutnya, yang kedua, tubuhnya ditutupi lapisan lilin untuk mencegah terjadinya penguapan yang berlebihan karena terhalang oleh zat lilin. Yang berikutnya, batangnya tebal dan berupa jaringan spons untuk menyimpan cadangan air. Jadi kalau teman-teman potong kaktus ini, batangnya berisi air. Berikutnya, akarnya panjang untuk menjangkau tanah secara luas untuk penyerapan air dalam tanah, sehingga dia bisa tetap bertahan hidup. Berikutnya, hidrofit. Dia hidup di air. Nah, bagaimana cara adaptasinya? Macam-macam ya teman-teman ya. Eceng gondok misalnya, hidup terapung di permukaan air, daunnya lebar. Kenapa? Ayo, tadi sudah dijelaskan. Untuk mempercepat penguapan. Karena daunnya lebar, stomatanya banyak, penguapannya juga cepat, transpirasinya cepat. Kenapa? Supaya dia tidak membusuk. Tangkai daunnya menggembung berisi udara untuk membantu pernafasan dalam air. Kemudian tambahannya lagi dia punya akar serabut supaya menjaga keseimbangan, tidak terbalik ya di air. Hydrilla dan Valisneria, ini gambarnya di sini. Hydrilla verticillata, yang ini yang Valisneria. Nah, dua ini adalah tumbuhan hias pada akuarium atau aquascape ya. Dia punya dinding sel kuat dan tebal, mengurangi tekanan osmosis dalam sel. Apa itu tekanan osmosis? Masuknya air ya ke dalam tubuh tanaman supaya dia tidak busuk. Nah, ini dikurangi, tekanan osmosisnya dikurangi supaya nggak busuk. Berikutnya, tumbuhan kangkung dan teratai. Nah, saya pernah makan kangkung. Dia punya akar yang tertanam di dasar air supaya tidak bergerak, tidak terbawa arus gitu ya. Dan juga dia punya rongga udara pada batang dan tangkai daun. Boleh kalau makan kangkung dicoba dilihat benar tidak ada ruang di dalam batangnya untuk membantu pernafasan juga. Berikutnya, tanaman bakau, dia akarnya kuat sehingga membuat tanaman tidak mudah roboh saat tertimpa angin atau ombak karena dia tinggal di pantai. Hygrofit, daunnya lebar dan tipis untuk mempercepat transpirasi supaya tidak busuk. Punya permukaan daun yang banyak, stomatanya mempercepat transpirasi. Ini contoh tanaman hygrofit adalah lumut dan paku. Yang terakhir, ini masih yang morfologi. Tanaman bambu atau pohon bambu, dia punya rambut gatal atau lebih tepatnya duri-duri kecil yang bisa kalau terkena kulit kita bisa membuat kita tidak nyaman ya rasanya. Dia mempunyai duri di batangnya untuk melindungi dari predator. Juga ini ada mawar, tanaman mawar berduri juga, dan juga bougainville itu juga berduri, semuanya untuk melindungi dari predator. Termasuk kaktus ya. Selain itu, kalau untuk kaktus tadi sudah dibahas ya, mengurangi penguapan. Nah, ini teratai dan ekornya Crassipes atau eceng gondok. Keduanya punya daun lebar untuk mempercepat penguapan supaya tidak terjadi pembusukan. Tapi kalau bedanya, akar dari teratai ini menancap di dasar
perairan. Kalau eceng gondok ini akarnya serabut supaya tidak terbalik tadi. Kemudian batangnya kalau ini ada rongga udara kecil, kalau ini menggembung ya teman-teman ya, sampai nampak menggembung. Sama fungsinya untuk membantu pernafasan sekalipun mereka berada di dalam air. Kemudian ini adalah adaptasi fisiologi. Di dalam tubuh tidak nampak mata. Yang pertama adalah beberapa tumbuhan yang penyerbukannya dibantu serangga, dia punya aroma yang wangi ya, yang harum, sehingga menarik serangga untuk datang menghasilkan nektar untuk menarik serangga sehingga membantu penyerbukannya. Sama azalea, dia hasilkan zat beracun untuk mencegah predator makannya. Kemudian ini adalah Rafflesia arnoldi, dia bisa keluarkan aroma busuk untuk menarik lalat datang, karena lalat ini membantu penyerbukan dari Rafflesia. Kemudian ini Nepenthes atau kantong semar dan juga Venus flytrap. Nah, nanti Miss Rumi akan kirimkan juga video bagaimana Nepenthes dan Venus flytrap ini menangkap serangga. Bagaimana adaptasi mereka? Adaptasi mereka adalah mereka itu membutuhkan nitrogen karena mereka tinggal di rawa-rawa yang miskin nitrogen, sehingga mereka bisa mendapatkannya melalui memerangkap serangga. Caranya berbeda. Bagaimana caranya? Kalau kantong semar, dia menarik serangga dengan menghasilkan nektar, bau aromanya. Nah, kemudian ketika serangga datang, karena dia punya bibir yang licin ini ya, dia kepleset. Kalau sudah terpleset, dia masuk ke dalamnya, terperangkap oleh cairan lengket di dalamnya sampai mati, kemudian diambil nitrogennya. Kemudian kalau Nepenthes, kalau Venus flytrap, dia menarik serangga dari bentuknya yang unik, berarti termasuk di adaptasi morfologi ya teman-teman ya. Hanya dia bisa adaptasi tingkah laku juga, yaitu dengan mengatupkan engsel daunnya. Ketika ada serangga datang, maka ada rambut kecil ya, rambut kecil yang sangat sensitif dengan sentuhan, sehingga engselnya akan menutup. Semua ada di dalam video yang nanti akan share. Selanjutnya, ini ada pohon sawo, pepaya, dan nangka. Ketiganya menghasilkan getah yang lengket untuk melindungi diri dari predator. Yang terakhir, adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Dua tanaman di atas ini, yang kiri pohon jati, yang kanan pohon randu, keduanya meranggas. Meranggas itu adalah menggugurkan daun pada saat musim kering, sehingga mengurangi penguapan atau transpirasi. Karena daunnya gugur, ya, daunnya lepas dari tubuhnya, maka jumlah stomatanya pasti juga berkurang, sehingga dia mampu bertahan hidup di musim yang kering. Yang kiri bawah ini Mimosa pudica. Mimosa pudica ini adalah putri malu. Jika kita sentuh, dia akan menutupkan daun. Namanya gerak seismonasi. Untuk apa? Ya, dia pura-pura mati supaya tidak dimakan predator. Selain itu, putri malu juga melakukan adaptasi morfologi, yaitu dia punya duri. Duri yang tajam juga untuk melindungi diri. Kemudian yang terakhir ini adalah tanaman jahe. Dia punya kemampuan untuk mematikan sebagian tubuhnya dalam keadaan kering, sehingga dia tetap bisa bertahan hidup. Oke, demikian penjelasan dari Miss Rukmi mengenai adaptasi hewan dan tumbuhan. Miss berharap teman-teman semakin suka belajar sains dan semakin memahami materi sains. Gitu teman-teman, sampai jumpa di penugasan yang kedua, tema kedua, dan kita akan lanjutkan materinya di tema yang ketiga. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.